Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia tak sepenuhnya bisa meraih kemerdekaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman penjajahan kembali yang dilakukan oleh Belanda dan sekutu-sekutunya. Pasca Perang Dunia Kedua usai dan Jepang menyatakan kekalahannya, Belanda berusaha menduduki kembali Indonesia. Bagi Belanda, Indonesia atau yang mereka sebut sebagai Hindia Belanda adalah wilayah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negeri Belanda. Apalagi setelah Belanda babak belur pasca berperang di Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1938 saja, Belanda telah menguras kekayaan alam Hindia Belanda atau Indonesia untuk memasok 16% pendapatan negeri Belanda. Pada rentang tahun 1851 sampai 1860, Hindia Belanda telah menyumbang 35% pendapatan negeri Belanda. Bagi Belanda, Indonesia itu penting untuk menambal pemasukan mereka pasca babak belur di Perang Dunia Kedua. Karena itu, sepanjang tahun 1945 sampai 1949, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlangsung. Beberapa agresi militer, pertempuran rakyat melawan pasukan Belanda dan sekutunya, hingga perjuangan urat syaraf di jalur diplomasi terus dilakukan. Ini juga termasuk perjuangan di jalur perundingan. Dalam masa mempertahankan kemerdekaan itulah tercatat beberapa perundingan terjadi hingga Belanda benar-benar mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Ada perundingan Linggarjati yang dilakukan pada bulan November tahun 1946. Dari hasil perundingan ini disepakati bahwa wilayah kedaulatan Indonesia hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Selebihnya adalah milik Belanda dan sekutunya. Kemudian ada perjanjian Renville yang kembali dilakukan antara Indonesia dengan Belanda pada akhir tahun 1947 sampai awal tahun 1948. Dari perjanjian ini, wilayah kedaulatan Indonesia semakin mengecil. Wilayah kedaulatan Indonesia tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera saja. Selebihnya diambil oleh Belanda. Ini tentu saja menimbulkan pukulan keras bagi Indonesia. Apalagi Belanda berhasil merebut ibu kota di Jakarta, daerah Jawa Barat, dan Jawa di sebelah timur, di mana ini semua adalah wilayah strategis sebagai pusat pelabuhan dan pemasok bahan makanan bagi Indonesia. Akibat perjanjian Renville ini, kondisi Indonesia semakin terpuruk dan muncullah pemberontakan PKI di daerah Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 adalah peristiwa yang tercatat dalam buku-buku sejarah di sekolah. Sekilas, pemberontakan ini nampak terjadi alamiah. Namun, siapa sangka jika pemberontakan ini terjadi karena ada campur tangan CIA dan Amerika Serikat di dalamnya? Bagaimana bisa? Ikuti terus konten ini karena cerita konspirasi Amerika Serikat dan CIA akan diceritakan di bagian akhir. Perjanjian Renville dianggap sebagai perjanjian yang sangat membuat Indonesia terpuruk. Perjanjian ini juga dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan di jalur diplomasi. Saat perjanjian Renville dilaksanakan, Indonesia saat itu dipimpin oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah salah satu pejabat yang berafiliasi dengan PKI atau komunisme di Indonesia. Karena kemenangan Belanda di perjanjian Renville, Kabinet Amir Syarifuddin dianggap gagal dan diruntuhkan dari pemerintahan Republik Indonesia. Muhammad Hatta kemudian naik dan mendirikan kabinet baru yang bernama Kabinet Hatta. Dalam kabinet baru ini, Partai Komunis dan orang-orang sayap kiri tidak dimasukkan. Orang-orang sayap kiri pada zaman tersebut biasanya berasal dari orang-orang yang berpaham komunis atau sosialis. Berhubung wilayah kedaulatan Indonesia jadi semakin kecil dan Indonesia kehilangan wilayah strategisnya, kondisi ekonomi Indonesia juga semakin terpuruk. Untuk menghemat biaya, Kabinet Hatta mengeluarkan program rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA yang bertujuan untuk mengembalikan 100.000 TNI menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Keputusan ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi kaum sayap kiri karena dianggap hanya akan melemahkan militer Indonesia dan membuat wibawa Indonesia semakin anjlok di depan negara-negara barat.
Kebetulan, Amir Syarifuddin ini memiliki kedekatan dengan Musso yang sama-sama tokoh PKI. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Hal-hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Para komunis di Indonesia banyak yang tidak mau mengakui pemerintahan Kabinet Hatta karena dianggap Muhammad Hatta terlalu lembek kepada penjajah. Para komunis di Madiun justru memproklamasikan negara baru yang bernama Republik Soviet Indonesia dan menguasai Madiun sebagai basis gerilya. Gerakan ini rencananya akan bergerak untuk menguasai lokasi-lokasi strategis lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak literatur sejarah mainstream yang menyebutkan bahwa komunis di Madiun melakukan demonstrasi dan huru-hara untuk menentang pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa ini juga menewaskan Gubernur Jawa Timur Raden Mas Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Dr. Muwardi, beberapa petugas polisi, dan beberapa tokoh agama. Apa yang dilakukan oleh para komunis di Madiun jelas merupakan tindakan makar. Karena itu, pemerintah pusat memerintahkan TNI untuk membersihkan kerusuhan yang terjadi dan menstabilkan kembali keamanan negeri. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ini juga diabadikan dalam sebuah monumen khusus di Desa Kresek di Madiun yang bernama Monumen Kresek. Di monumen ini dicantumkan 17 nama tokoh setempat yang gugur dalam peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Mulai dari patih, ulama, guru, wartawan, hingga polisi, mereka disebut-sebut telah menjadi korban keganasan PKI di kota tersebut. Jika kita membaca buku Ahmad Ma'ruf yang berjudul Jejak CIA di Indonesia, cerita yang sedikit berbeda akan bisa kalian temukan. Dalam buku ini dikisahkan cukup jelas bagaimana Amerika Serikat dan CIA menggunakan campur tangan mereka untuk menguasai Indonesia melalui tragedi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Bagaimana pengaruh CIA dan Amerika Serikat dalam peristiwa ini? Pasca Perang Dunia II usai di tahun 1945, Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba-lomba menancapkan pengaruh mereka supaya bisa menguasai dunia. Persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini kemudian melahirkan Perang Dingin yang terjadi pada waktu yang sangat lama, mulai dari tahun 1947 sampai tahun 1991. Di mata Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena kita memiliki posisi geografis yang strategis dan kita memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Bagi Amerika Serikat yang kapitalis, Indonesia sangat penting untuk menjadi jajahan baru mereka. Bagi Uni Soviet, Indonesia juga penting. Uni Soviet berusaha merangkul Indonesia melalui paham komunismenya. Sedangkan Amerika Serikat berusaha menjajah Indonesia melalui neo-imperialisme atau neokolonialismenya. Jika kita lihat negara-negara bekas jajahan yang merdeka saat Perang Dunia Kedua berakhir, mereka rata-rata memiliki partai komunis di dalamnya. Mengapa sih ideologi komunisme ini menarik perhatian banyak negara-negara dunia ketiga yang kaya dengan sumber daya alam? Sebab paham komunisme menjadikan seluruh kepemilikan kekayaan dan aset dalam negeri itu dimiliki oleh negara. Dan negara bertanggung jawab membagi-bagikan kekayaan negara secara adil kepada masyarakat. Bagi negara yang baru merdeka, tentulah pemimpin mereka sangat ingin melindungi aset dan kekayaan alam negerinya supaya bisa dioptimalkan untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan kapitalisme berkebalikan dengan komunisme. Kapitalisme tidak menginginkan aset dan kekayaan alam suatu bangsa dikuasai oleh pemerintah. Dalam ideologi kapitalisme, pihak swasta bebas mengeksploitasi aset dan kekayaan negara lain untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi swasta. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam negara yang berpaham komunisme tentu akan menghalangi pebisnis-pebisnis swasta di Amerika Serikat dan Eropa untuk mengeksploitasi kekayaan alam di negara dunia ketiga. Inilah yang membuat Amerika Serikat yang berideologi kapitalis berambisi untuk menghancurkan paham komunisme di seluruh dunia. Bagi Amerika Serikat, negara mereka adalah negara bisnis yang sangat kapitalis. Di mata mereka, mereka harus menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Perlindungan pemerintah atau negara terhadap aset dan sumber daya alam suatu negeri akan menjadi penghalang yang besar bagi kapitalisme. Nah, di satu sisi, setelah Perang Dunia Kedua usai, Eropa yang menjadi peserta Perang Dunia Kedua pun terbagi menjadi dua blok besar, yakni blok Barat yang kapitalis dan pro-Amerika Serikat, dengan blok Timur yang komunis dan pro-Uni Soviet. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berlomba-lomba menancapkan pengaruhnya di negara-negara Eropa yang sama-sama sedang pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua.
Negara-negara blok barat sendiri tidak ingin kehilangan negara jajahannya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Karena itu, Amerika Serikat cenderung mendiamkan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Uni Soviet sendiri berhasil mendekati negara-negara Eropa blok timur dengan paham komunismenya. Bahkan negeri Cina pun berhasil masuk ke dalam lingkaran komunisme Uni Soviet melalui pemimpin komunisnya yang bernama Mao Zedong. Ideologi komunisme ini kemudian semakin menyebar ke selatan hingga ke Vietnam dan Indonesia. Bahkan, ideologi komunisme juga menyebar ke negara-negara bekas jajahan lain di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin yang kaya dengan sumber daya alam. Bagi Amerika Serikat, penyebaran komunisme yang luas ini tentu saja mengkhawatirkan. Komunisme harus dibendung agar hanya Amerika Serikat sebagai negara kapitalis sarang para globalis menjadi negara adidaya satu-satunya di dunia. Dari sinilah beragam cara diluncurkan oleh Amerika Serikat dan CIA untuk melenyapkan komunisme di seluruh dunia dan memuluskan penjajahan gaya barunya. Pada bulan Juni tahun 1947, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bernama George Marshall menyusun Marshall Plan, yaitu sebuah rencana kebijakan untuk membendung upaya Uni Soviet mempengaruhi negara-negara Eropa yang mengalami kesulitan finansial pasca Perang Dunia Kedua. Marshall Plan juga bertujuan untuk melenyapkan pengaruh komunisme di dunia. Marshall Plan ini berbentuk bantuan dana dalam jumlah besar yang ditujukan kepada negara-negara di Eropa yang sedang recovery pasca babak belur di Perang Dunia Kedua. Namun, dana besar ini hanya diberikan kepada negara-negara di Eropa yang pro Amerika Serikat, bukan yang pro kepada Uni Soviet. Marshall Plan ini diluncurkan agar negara-negara blok barat bisa cepat recovery dari kesulitan ekonomi akibat Perang Dunia Kedua. Namun, dengan bantuan dana Marshall Plan yang besar ini, tentu saja negara-negara blok barat harus pro dengan Amerika Serikat dan mengakui hegemoni Amerika Serikat sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia. Nah, pada bulan Maret tahun 1948, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Belanda kemudian membentuk organisasi yang menjadi cikal bakal dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO. NATO kemudian resmi disahkan pada tanggal 4 April 1959. Menurut Ahmad Mahruf dalam bukunya Jejak CIA di Indonesia, NATO sebenarnya tidak bertujuan untuk mempertahankan demokrasi dunia yang merdeka seperti yang selalu didengungkan oleh Amerika Serikat. NATO sebenarnya dibentuk untuk menghadang komunisme. Negara-negara NATO tidak ingin penjajahan mereka di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan hancur karena kekuatan komunisme. Karena itu, Belanda dan Prancis berusaha menjajah kembali Indonesia dan Vietnam walaupun mereka telah menyatakan kemerdekaannya. Menurut Robert J. McMahon dalam bukunya Colonialism and Cold War, The United States and the Struggle for Indonesian Independence, ia menyebutkan bahwa Amerika Serikat menolak memperingatkan Belanda agar tidak menjajah Indonesia kembali pasca Perang Dunia Kedua. Alasannya, Amerika Serikat takut perekonomian di negara-negara Eropa yang tergabung dalam blok barat bisa runtuh jika tidak bisa memulihkan finansial mereka kembali dengan mendapatkan negeri jajahannya. Bila perekonomian Eropa runtuh, maka komunisme dan Uni Soviet akan menang di Eropa. Melalui alasan ini pula, Amerika Serikat bermaksud menerapkan Marshall Plan di Indonesia, namun melalui pemerintah Belanda. Dana Marshall Plan ditransfer ke pemerintah Belanda, sehingga Belanda memiliki modal untuk menjajah kembali Indonesia. Bahkan, tentara Amerika Serikat sendiri ikut membantu Belanda dalam agresi militer II Belanda di Indonesia pada tahun 1948. Perhatian Amerika Serikat terhadap Indonesia sebenarnya telah muncul sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Bagi Amerika Serikat, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan kandungan kekayaan alam yang luar biasa. Amerika Serikat sebenarnya ingin menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bersahabat. Tapi perhatian Amerika Serikat lebih ditujukan kepada Belanda yang sedang fokus recovery, sehingga perhatian kepada Indonesia jadi terbatas. Uniknya, Belanda ternyata tidak mampu menjajah Indonesia kembali seutuhnya. Di satu sisi, Amerika Serikat juga khawatir Indonesia akan jatuh ke kubu Uni Soviet jika merdeka. Karena itu, Amerika Serikat mulai merubah kebijakan politik luar negeri terhadap Indonesia. Pada 23 Desember 1947, CIA menyatakan bahwa Amerika Serikat akan kehilangan muka di seluruh Timur Jauh atau Asia Tenggara apabila tidak mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan yang merupakan hak mereka.
Akhirnya, pada bulan Maret 1948, utusan Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Soekarno untuk membicarakan kemungkinan memberikan bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1948, terjadi pertemuan rahasia di Hotel Huish Hanshe di Sarangan, dekat Madiun, antara delegasi Amerika Serikat dengan Presiden Soekarno dan beberapa pejabat penting di Indonesia. Pertemuan di Sarangan ini mengeluarkan hasil bahwa pemerintah Republik Indonesia menyetujui proposal pembasmian komunis yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Proposal ini terkenal dengan nama Red Drive Proposal. Sebagai imbalan atas kemauan pemerintah Republik Indonesia ini, Amerika Serikat berjanji memberikan dana bantuan sebesar 60 juta US dollar. Namun, oleh Amerika Serikat, dana ini dilarang digunakan untuk melawan Belanda. Kalahnya Indonesia di perjanjian Renville pada tahun 1948 itu membuat Indonesia kekurangan uang. Bantuan sebesar itu tentu saja menggiurkan. Dengan bantuan atase konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika Serikat Arturo Campbell, maka Kepala Polisi Sukanto pun berangkat ke Amerika Serikat untuk menerima dana bantuan tersebut. Arturo Campbell sendiri sebenarnya adalah salah satu anggota CIA. Dari sinilah pembasmian terhadap kelompok komunis di Indonesia itu dijalankan, dan puncaknya adalah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pertemuan Sarangan dan Red Drive Proposal adalah kontroversi dalam sejarah kelam Indonesia. Dua hal ini juga dianggap menciderai kabinet Hatta yang sedang memimpin tepat setelah Amir Syarifuddin yang komunis dilengsarkan dari pemerintahan. DN Aidit, salah satu pemimpin PKI, menginginkan Muhammad Hatta menjadi saksi dalam pengadilannya di tahun 1954. Baginya, Muhammad Hatta memiliki hubungan dengan keberadaan Red Drive Proposal di tahun 1948 tersebut. Sumarsono, tokoh pemuda sosialis Indonesia atau Persindo. Persindo ini adalah salah satu organisasi sayap kiri atau komunis di Indonesia. Ia mengatakan bahwa peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan bagian dari plot di dalam Red Drive Proposal. Hesri Setiawan dalam bukunya yang berjudul Negara Madiun Kesaksian Sumarsono Pelaku Perjuangan mengabadikan pernyataan Sumarsono terkait hubungan Red Drive Proposal dengan konspirasi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Begini yang dikatakan oleh Sumarsono. Masalah Red Drive memang yang ditonjolkan supaya orang-orang kiri keluar dari pemerintah. Itu sebabnya pemerintah Hatta sama sekali tidak mau menempatkan orang dari sayap kiri. Satu kursi pun yang ditawarkan enggak mungkin. Hatta banyak melakukan tindakan-tindakan gelap, artinya enggak terbuka, melakukan perundingan-perundingan ke luar negeri empat mata dan sebagainya. Itu yang sulit kita kemukakan. Kalau ditanya bukti, ya sulit. Tapi saya menanggapi waktu itu memang sudah persengkokolan. Plot. Dari semula kabinet dibentuk, mereka masuk ke dalam kabinet. Dari Masyumi, dari PNI Ali Sostro Amijoyo, dan lain-lain itu, tujuannya untuk bisa menerima supaya memperoleh persetujuan dengan Belanda, persetujuan Renville. Tapi begitu diparaf, persetujuan itu oleh Amir, dan itu sudah diputuskan dalam kabinet. Tapi begitu diparaf, begitu aksi terjadi. Ada demonstrasi menentang itu, ada Amir pengkhianat, menentang Renville, dan partai-partai itu membuat pernyataan terbuka mengundurkan diri dari kabinet karena menolak Renville. Tapi waktu Hatta membentuk kabinet baru untuk melaksanakan Renville, mereka masuk. Kalau memang menentang, bagaimana bisa masuk ke dalam kabinet Hatta untuk melaksanakan Renville? Hakikatnya, lepas daripada bukti yuridis formal apa, hakikatnya menurut orang politik tidak bisa lain. Ini plot. Dalam sebuah artikel di website catatansejarah.com yang berjudul Red Drive Proposal, sebuah catatan hitam Muhammad Hatta, diceritakan bahwa setelah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tersebut, Amerika Serikat mendesak Belanda agar mengakhiri agresinya dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda ini memberikan efek yang signifikan, sehingga Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.